Shalom, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua di tengah pandemi ini. Pada hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Rancangan Tuhan. Sangat penting saudara, kita mengerti, kita memahami rancangan Tuhan atau rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Billy Graham mengatakan begini, seluruh kehidupan berayun pada engsel ilahi kehendak Allah. Jadi sangatlah penting kita mengetahui apa rencananya untuk hidup kita. Dan kalau kita baca dalam Alkitab, kitab Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berbunyi demikian. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jelas di sini kita belajar, firman Tuhan menyebutkan ada dua jenis rancangan, saudara. Rancanganku dengan K besar menunjuk kepada rancangan Tuhan. Dan rancanganmu dengan M kecil menunjuk kepada rancangan kita sebagai manusia. Rancangan Tuhan, saudaraku, berbeda dengan rancangan kita. Rancangan kita enggak sempurna. Tetapi rancangan Tuhan itu sempurna adanya. Jadi kita harus menyadari bahwa sehebat apapun, secanggih apapun rencana kita atau rancangan kita, itu enggak ada apa-apanya saudara jika dibandingkan dengan rancangannya Tuhan. Oleh karena itu janganlah kita terlalu percaya diri, bahkan terlalu sombong, sehingga selalu mengandalkan rancangan manusia, rancangan kita dalam hidup ini. Karena hanya Tuhanlah yang mengetahui segala sesuatu. Mari andalkan rancangan Tuhan. Oleh karena itu hari ini mari kita mau belajar untuk mengandalkan rancangan Tuhan. Amsal 14 ayat 12 berbunyi demikian. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menjadi maut, saudara. Jadi perhatikan yang namanya good idea, itu belum tentu sama, saudaraku, dengan God's idea. Artinya rencana yang kita anggap baik, belum tentu sama dengan rencana Tuhan. Dan yang pasti adalah rencana Tuhan pasti yang terbaik. Hari ini saya mau menyampaikan tentang 7 hal. Ada 7 catatan yang berhubungan dengan rancangan atau rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari kita perhatikan, kita pahami, pelajari ini satu persatu saudaraku. Semua penting. Yang pertama saudara-saudara, rancangan Tuhan adalah rancangan yang memberikan harapan. Haleluya. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang memberikan harapan. Yeremia 29 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Pesan Tuhan ini saudaraku disampaikan kepada umat Tuhan yang sedang berada dalam pembuangan di Babel. Tapi Tuhan berjanji sampai genap waktunya, maka dia akan memberikan kepada umatnya hari depan yang penuh harapan. Nah, kata pembuangan dalam bahasa Inggris adalah captivity, yang juga artinya tahanan. Bukankah pada hari-hari ini saudaraku kita ini seperti tahanan di tengah pandemi corona? Jadi saya mau beritahu firman Tuhan ini sangat relevan dengan keadaan kita sekarang. Jadi di tengah pandemi ini mungkin kita kehilangan satu dan beberapa hal. Misalkan pekerjaan kita yang hilang, ada yang kena PHK, bisnis yang makin merosot, bahkan mungkin saja ada yang kena sudah bangkrut, tabungan yang makin berkurang setiap harinya, masalah kesehatan, dan lain-lain.
akan membuat hidup kita terasa berat, bahkan sangat berat, saudara. Tapi ketika proses ini terjadi, Tuhan menginginkan supaya kita tetap menjalani hidup kita. Jalani hidup kita bersama Tuhan. Taat saja kepada firman-Nya, tetap teguh dalam iman kepada Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan, dan tetap melayani Tuhan. Dan tetap jadi berkat bagi sesama kita, saudara-saudara. Sampai rancangannya yang penuh harapan itu digenapi di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita perhatikan beberapa orang yang hidup dalam rancangan Tuhan dan mereka diberkati. Daud hanyalah seorang gembala, tetapi rancangan Tuhan menjadikannya sebagai seorang raja Israel. Esther hanya seorang gadis yatim piatu dari desa. Tapi rancangan Tuhan, saudaraku, menjadikannya seorang ratu yang menyelamatkan bangsa Yahudi dari rencana pembunuhan massal karena rencana jahat Haman. Maria hanya orang biasa dari kota Nazaret yang enggak begitu disukai oleh orang-orang Israel. Tetapi rancangan Tuhan menjadikannya sebagai ibu dari Yesus, saudaraku, Sang Juru Selamat dunia, penebus dosa-dosa kita, raja di atas segala raja. Thomas Alva Edison adalah seorang anak yang dikeluarkan dari sekolah. Bodoh dia, karena terlalu sering dapat ranking terendah. Sehingga ibunya sendiri yang harus mengajarnya di rumah. Tetapi rancangan Tuhan menjadikannya sebagai penemu yang hebat di dunia ini. Helen Keller adalah seorang anak yang buta dan tuli, saudara. Tapi rancangan Tuhan menjadikannya sebagai orang yang lulus universitas dengan predikat magna cum laude. Dia menjadi penulis, aktivis politik, jadi dosen, dan simbol perjuangan difabel untuk menempuh pendidikan. Luar biasa. D.L. Moody, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, tetapi pada awalnya adalah seorang anak dari keluarga yang sangat miskin, saudara, sangat miskin. 9 bersaudara dia. Ayahnya meninggal pada waktu dia berumur 4 tahun dan sama sekali tidak meninggalkan warisan. Pendidikannya hanya setara dengan kelas 5 SD sekarang. Tapi rancangan Tuhan menjadikannya sebagai salah seorang hamba Tuhan yang sangat berpengaruh di abad ke-19. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, saudaraku. Hampir seluruh Alkitab bagai sebuah demonstrasi, saudaraku, tentang bagaimana hebatnya, bagaimana luar biasanya Tuhan mengubah kehidupan seseorang yang taat, saudaraku, berjalan dalam rancangan Tuhan. Jadi hari ini berjalanlah dalam rancangan Tuhan, saudara-saudara. Yang kedua, rancangan Tuhan adalah hal serius yang harus ditanyakan kepada Tuhan. Saudaraku, yang kedua ini penting. Rancangan Tuhan adalah hal serius yang harus ditanyakan kepada Tuhan. Jika kita baca, saudaraku, kitab Kisah Para Rasul ya, pasal 9. Ketika Paulus bertemu dengan Kristus di jalan menuju ke Damsyik, perhatikan dia menanyakan 2 buah pertanyaan yang sangat penting. Ia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dan dia juga bertanya, apakah yang engkau ingin aku lakukan? 2 pertanyaan penting. Pertanyaan pertama, siapakah engkau Tuhan? Itu bicara tentang hubungan pribadi dia dengan Tuhan. Dan pertanyaan kedua, apa yang engkau ingin aku lakukan? Itu bicara tentang apa, saudaraku? Tentang rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Ini yang dia tanyakan kepada Tuhan. Jadi setiap keputusan yang kita ambil, belajarlah untuk bertanya kepada Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang sesering mungkin bertanya kepada Tuhan. Apakah itu rancangan Tuhan atau bukan dalam hidup saya? Dan kita juga harus sering berdoa kepada Tuhan, saudara.
Jika seandainya keputusan yang kita ambil itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan, biarlah kita minta Tuhan membelokkan kembali ke arah yang benar, supaya kita selalu berada di pusat daripada rencana Tuhan atau kehendak Tuhan, sehingga hidup kita diberkati. Yang ketiga, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Haleluya. Rancangan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah gagal. Ayub 42 ayat 2, ayat yang indah, dikatakan demikian, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Tuhan memiliki rencana atau rancangan yang besar bagi Yusuf, saudara. Kita sudah tahu cerita tentang Yusuf ya. Dia menyatakan rencana besarnya melalui mimpi kepada Yusuf. Yusuf memperoleh mimpi dari Tuhan, di mana dalam mimpi itu dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada Yusuf masa depan bagi dirinya, yaitu menjadi seorang penguasa atau seorang pemimpin. Dia akan diberkati luar biasa oleh Tuhan. Nah, Tuhan memiliki rencana bagi Yusuf yang luar biasa. Tapi manusia punya rencana yang lain terhadap dia. Saudara-saudaranya membuangnya ke dalam sumur, lalu menjualnya menjadi budak, saudara. Yusuf dibawa ke Mesir jadi budak di keluarga Potifar. Lagi-lagi, saudaraku, manusia ingin menghancurkan rencana Tuhan yang besar dalam diri Yusuf. Istri Potifar menggoda dia, tapi Yusuf yang hidupnya takut akan Tuhan, dia menolak ajakan istri Potifar. Namun justru karena itulah akhirnya Yusuf masuk penjara. Tapi saudaraku, lihat pimpinan Tuhan. Dalam penjara inilah Yusuf akhirnya dapat menafsirkan mimpi Firaun, ya. Dan Firaun akhirnya mengangkat Yusuf, saudaraku, menjadi orang kedua dalam kerajaannya. Haleluya. Mari saya ajak saudara-saudaraku mengatakan bersama-sama begini. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal, walaupun manusia mencoba untuk menggagalkannya. Kita katakan bersama-sama, 2, 3. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal, walaupun manusia mencoba untuk menggagalkannya. Puji Tuhan. Yang keempat, saudara-saudara, rancangan Tuhan diberikan secara bertahap. Rancangan Tuhan diberikan secara bertahap. Dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24 demikian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Tuhan memiliki seluruh rencana hidup kita. Blueprint-nya ada di tangan Tuhan. Tapi ia mengungkapkannya secara bertahap, saudara. Ia mengungkapkannya sedikit demi sedikit. Ia mengungkapkannya selangkah demi selangkah kepada kita, saudara. Jadi artinya hidup dalam rancangan Tuhan itu bagaikan kita sedang nyusun puzzle. Ya, satu puzzle disusun, ditambah lagi puzzle berikutnya, sampai akhirnya menjadi puzzle yang utuh. Tuhan menyatakan rancangannya selangkah demi selangkah kepada kita. Mengapa? Karena untuk melatih kita, mengembangkan iman kita, mengembangkan pengharapan kita, ya, lalu juga mengembangkan ketaatan kita kepada Dia, dan juga nilai-nilai rohani lainnya. Semuanya itu tidak akan berkembang, saudaraku, jika Tuhan memberikan kepada kita rancangannya secara langsung di muka. Tidak akan berkembang. Misalkan saya ambil contoh Ayub ya. Tuhan berkata kepada Ayub di awal ujiannya. Ayub, tahun depan pada tanggal sekian, bulan sekian, ujianmu akan selesai, Ayub. Dan aku akan memberkati kamu 2 kali lipat. Saya yakin kalau ceritanya seperti itu,
Maka imannya Ayub, pengharapannya Ayub, ketaatannya Ayub kepada Tuhan tidak akan berkembang sama sekali. Contoh lain misalkan, Tuhan berkata kepada kita, aku akan akhiri nih pandemi corona ini di seluruh dunia pada tanggal 31 Desember 2020. Aku janji tanggal 1 Januari 2021 dunia bebas dari pandemi corona. Seandainya Tuhan berbuat demikian, saya yakin iman kita, pengharapan kita, ketaatan kita, kesabaran kita, pertobatan kita tidak akan berkembang. Karena kita sudah tahu, ya tunggu saja nanti tanggal 31 Desember 2020. Namun oleh karena Tuhan menuntun kita selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, ya saudara-saudara, maka pada waktu kita menoleh ke belakang, kita akan mengingat ya apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Hal itu akan menumbuhkan iman kita, dan bukan hanya iman, rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah memimpin kita sejauh ini. Seperti Daud pernah katakan begini, saudaraku, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Haleluya. Yang kelima ini penting ya kita mengerti. Rancangan Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Penting sekali kita ngerti ini. Rancangan Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab. Tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab. Nah, saudaraku, tidak mungkin ada sesuatu yang dikatakan sebagai rancangan Tuhan, atau rencana Tuhan, atau kehendak Tuhan, tetapi itu bertentangan dengan Alkitab. Tidak mungkin. Ya, harus selalu sama dengan Alkitab, selalu sama dengan firman Tuhan. Apa yang dicantumkan dalam firman Tuhan, perhatikan, itu justru merupakan patokan dari setiap rancangan Tuhan. Jadi patokannya adalah Alkitab. Patokannya adalah firman Tuhan, saudara-saudara. Misalkan, saudaraku ya, jika kita mendapat mimpi, kita dapat mimpi, dan mimpi itu ternyata tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka jangan pernah katakan mimpi itu sebagai rancangan Tuhan. Buang saja mimpi itu, karena itu berarti cuma sebagai bunga tidur. Pengalaman dan perasaan itu tidak boleh disamaratakan dengan firman. Tidak boleh. Firman Tuhan jauh lebih besar daripada pengalaman dan perasaan manusia. Kebenaran yang memimpin pengalaman dan perasaan, bukan pengalaman dan perasaan yang memimpin kebenaran. Jadi di tengah pandemi ini, sebagai hamba Tuhan, saya mendorong kita semua untuk bergaul akrab dengan firman Tuhan, bergaul akrab dengan Alkitab, untuk mengetahui rancangan-rancangan Tuhan dalam diri kita, saudara-saudara. Dalam kehidupan orang percaya, perhatikan, tidak ada disiplin yang lebih penting daripada bergaul akrab dengan Alkitab, bergaul akrab dengan firman Tuhan. Dan ini tidak bisa diganti dengan hal lain. Tidak akan ada kehidupan rohani yang sehat, saudara, tanpa makanan rohani dari firman Tuhan. Setiap hari mari kita makan makanan rohani dari firman Tuhan. Saya mau cerita tentang seorang ibu yang mendisiplinkan anak-anaknya untuk bergaul akrab dengan Alkitab, bergaul akrab dengan firman Tuhan. Sehingga anak-anaknya dipakai Tuhan luar biasa sebagai hamba Tuhan. Ibu ini bernama Susana Wesley. Siapa yang tidak kenal, saudaraku, dengan John Wesley dan Charles Wesley? Dua orang bersaudara ini dikenal sebagai bapak gerakan Metodis di Inggris pada abad ke-18. Semangat menginjil mereka dikenal di seluruh dunia. Melalui pelayanan mereka lah gereja-gereja di Inggris, saudara, itu mengalami kebangunan rohani.
Dan banyak orang dimenangkan dan kembali kepada Tuhan Yesus. Sementara Charles Wesley melayani Tuhan sebagai salah satu penggubah lagu-lagu gereja terbesar. Ada sekitar 8.000 lagu himne yang diciptakannya. Luar biasa. Nah, sedangkan John Wesley dipakai Tuhan dalam pelayanan khotbah dan mengajar firman Tuhan. Dan dipakai Tuhan dalam urapan yang luar biasa, saudara-saudara. Dari mana? Dari mana mereka mendapatkan kegigihan, iman yang luar biasa seperti ini? Rupanya di balik semua yang orang lihat, ada seorang ibu yang mendidik mereka, yang menanam benih-benih firman Tuhan, saudaraku, sejak mereka masih kecil. Mengajar mereka Alkitab, berdoa bagi mereka. John Wesley dan Charles Wesley bertumbuh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, itu dari didikan sang ibu, Susanna Wesley. Nah, Susanna ini lahir, saudaraku, pada tahun 1669 di Inggris. Ayahnya juga seorang pendeta di gereja Puritan di Inggris. Susanna menikah dengan Samuel Wesley. Mereka mendidik anak-anak mereka semua dengan disiplin yang begitu tinggi, saudara. Untuk mengenal Tuhan sebagai pribadi mereka. Dan dua di antara anak-anak mereka ialah John Wesley dan Charles Wesley. Nah, peran Susanna sebagai seorang istri dan seorang ibu itu sangat berpengaruh pada putaran roda kehidupan rumah tangga mereka. Termasuk pada proses pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka. Tentang didikan ibunya ini, John Wesley menulis, "Aku lebih banyak mengenal Kristus dari ibuku, ketimbang dari para ahli teologi di seluruh Inggris." Nah, saudara-saudara, Susanna menerapkan hidup disiplin. Dia menyusun jadwal bersama dengan suaminya untuk anak-anaknya, saudara. Ia menulis begini, anak-anak diarahkan kepada pola hidup teratur sesuai hal-hal yang sanggup mereka lakukan sejak lahir. Tentang mengganti baju atau spray, kapan bangun tidur, kapan sekolah, kapan makan, berdoa, dan waktu tidur, dan lain-lain. Tiap hari, saudaraku, dimulai dengan membaca Alkitab. Tidak pernah absen. Tiap hari dimulai dengan membaca Alkitab dan berdoa. Mempelajari Alkitab paling sedikit 1 pasal. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Anak-anaknya belajar membaca Alkitab sejak usia 5 tahun. Susanna menetapkan aturan bahwa membaca Alkitab dan berdoa setiap hari itu harus sama banyaknya dengan waktu bersantai. Ya, bersama suaminya mendidik mereka untuk hormat kepada otoritas. Melatih anak-anak untuk patuh dan memiliki karakter Kristus yang kuat, saudara-saudara. Setiap malam sebelum anak-anaknya tidur, saudara, ia dan suami selalu mendoakan mereka satu persatu. Melalui investasi benih firman Tuhan setiap saat ini. Maka anak-anak bertumbuh menjadi orang-orang yang beriman dan berkarya di dalam jalan Tuhan. Dua di antara mereka seperti kita ketahui, John Wesley dan Charles Wesley, itu dipakai Tuhan luar biasa. Dan ini semuanya berkat seorang ibu yang menabur benih-benih firman Tuhan kepada mereka sejak kecil. Saudaraku, Susanna meninggal pada tahun 1742, saudara. Ia adalah contoh seorang ibu yang menanam benih-benih firman Tuhan kepada anak-anaknya sejak usia dini. Yang diyakininya kelak akan menjadi pagar pelindung bagi anak-anaknya saat dewasa. Keyakinannya terbukti benar dalam kehidupan anak-anaknya, saudaraku. Puji nama Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan bernama R.C. Sproul. Dia mengatakan begini, bagus. Ketika Anda bergumul dengan iman Anda, ketika menghadapi malam gelap dalam jiwa Anda,
Ketika Anda tidak pasti di mana Anda berpijak dalam hal-hal tentang Allah, larilah kepada Alkitab. Melalui halaman-halamannya Allah Roh Kudus akan berbicara kepada Anda, melayani jiwa Anda, dan memperkuat iman Anda yang diberikannya kepada Anda langsung. Haleluya. Firman Tuhan ya dan amin. Ini kekuatan kita, saudaraku. Di tengah pandemi, bergaul akrab dengan firman Tuhan. Bergaul akrab dengan Alkitab. Mari kita katakan sama-sama begini, saudara. Dari firman Tuhan, kita mengenal rancangan Tuhan dan petunjuk bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita katakan sama-sama 2, 3. Dari firman Tuhan, kita mengenal rancangan Tuhan dan petunjuk bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Yang keenam, saudara-saudara, yang keenam, sediakan waktu khusus untuk menerima rancangan Tuhan. Saudara dan saya harus menyediakan waktu khusus untuk menerima rancangannya Tuhan. Kalau kita nggak punya waktu khusus, ya kita terlalu sibuk, pikiran kita juga ini terlalu sibuk, saudaraku, nggak pernah ada perhentian. Mustahil kita dapat mendengar suara Tuhan dan menerima rancangan Tuhan. Mustahil, saudaraku. Coba lihat Habakuk 2 ayat 1 demikian. Habakuk 2 ayat 1, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Saudara-saudara, Habakuk naik ke menara jaganya. Artinya dia menyediakan waktu khusus, menyediakan tempat khusus, dan menantikan apa yang hendak dikatakan Tuhan kepadanya. Tentu saja kita bisa mendengar suara Tuhan sewaktu kita melakukan kegiatan sehari-hari. Bisa saja waktu kita ada di mobil, waktu kita di kantor, bisa. Tapi ada saatnya, saudaraku, kita perlu menyediakan waktu khusus untuk mendengar suara Tuhan tanpa gangguan sama sekali. Ravi Zacharias mengatakan begini, banyak orang Kristen telah begitu menyibukkan diri dengan program dan kegiatan, sehingga mereka tidak tahu bagaimana berdiam dan berteduh diri dan merenungkan firman Tuhan untuk mengenali rahasia yang ada dalam pribadi Kristus. Jadi, sediakanlah waktu khusus untuk mendengar suara Tuhan dan menerima rancangan Tuhan, saudara-saudara. Yang ketujuh bersabar dalam menantikan rancangan Tuhan. Saudara dan saya harus punya kesabaran ya dalam menantikan rancangan Tuhan. Belum tentu instan, harus bersabar menantikan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Mazmur 32 ayat 8 demikian firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Waktu merupakan faktor yang terpenting. Ya, waktu itu penting sekali. Mengapa kita enggak betul-betul memahami rencana Tuhan? Kenapa kita gagal memahami rancangan Tuhan? Karena sebelum waktu Tuhan sampai, sebelum waktu Tuhan tiba, saudara, kita sudah enggak sabar dan melangkahi Tuhan. Akhirnya kita berjalan bukan dengan rancangan Tuhan, kita berjalan dengan rancangan manusia. Padahal kalau kita baca ayat tadi, Tuhan berjanji ya bahwa Dia hendak atau akan memberitahukan rancangannya kepada kita. Jadi pada hari ini, saudaraku, kita perlu, saudaraku, melatih kesabaran untuk kita bisa menerima rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, pada hari ini saya akan cerita tentang kehidupan Daud. Bagaimana satu peristiwa ia mengandalkan rancangan manusia, bukan rancangan Tuhan. Sehingga menyebabkan kesulitan besar terjadi dalam kehidupannya.
Mari kita baca dalam 1 Samuel 27 ayat 1 sampai 6. 1 Samuel 27 ayat 1 sampai 6 demikian. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Perhatikan. Daud berpikir dalam hatinya. Bagaimanapun juga pada satu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana. Ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dia itu kepada Ahis bin Maok, raja kota Gad. Daud dan semua orangnya menetap pada Ahis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal perempuan Karmel. Serta diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Berkatalah Daud kepada Ahis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Maka pada hari itu Ahis memberikan Siklak kepadanya. Itulah sebabnya Siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Perhatikan saudaraku kisah ini baik-baik. Pada saat itu Daud dalam keadaan letih, lelah, capek, baik secara rohani maupun secara jasmani, saudara. Kenapa? Karena dia terus-menerus dikejar-kejar oleh Saul yang berusaha untuk membunuhnya. Jadi hidupnya sedang diliputi oleh ketakutan dan akhirnya kehidupan rohaninya merosot tajam. Ia merasa ditinggalkan, saudaraku, bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh Tuhan. Ada sebuah mazmur ya yang dia tulis ketika dia mengalami peristiwa ini. Mazmur 10 ayat 1, demikian saya bacakan. Mazmur 10 ayat 1. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Jadi Daud dalam saat itu mengalami kegelapan dalam kehidupannya. Dia merasa Tuhan berdiam diri, dia merasa Tuhan sudah meninggalkan dia, saudara-saudara. Tapi yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara begini, sayang sekali saudaraku tanpa berdoa. Jadi dia nggak doa lagi, dia nggak tanya Tuhan, hanya berpikir, dia hanya berpikir, ia lalu mengambil keputusan. Kalau kita baca ayat 1 tadi, dikatakan di situ, tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Jadi artinya Daud, saudaraku, hanya berpikir. Tidak ada kata doa, tidak ada kata dia bertanya kepada Tuhan. Jadi dia mengambil keputusan bukan atas dasar rancangan Tuhan, tetapi rancangannya sendiri, saudara-saudara. Nah, ini penting kita pelajari hari ini. Jadi ia mengambil keputusan kemudian meninggalkan tanah Israel dan pergi ke daerah musuh untuk cari perlindungan di situ. Keputusan ini jelas salah dan bukan kehendak Tuhan. Mengapa? Karena yang pertama, ia nggak percaya kepada janji Tuhan. Janji Tuhan yang menyatakan bahwa ia akan menjadi Raja Israel menggantikan Saul. Keputusan ini menyimpulkan bahwa ia percaya bahwa Saul yang akan membunuhnya. Makanya dia ketakutan luar biasa. Hal ini jelas bertentangan dengan janji Tuhan kepada dia. Janji Tuhan jelas kepada dia bahwa Daud suatu hari akan menjadi raja. Yang kedua, saudaraku, jelas salah. Karena ia berkompromi dengan bangsa musuh penyembah berhala. Ini jelas salah karena Tuhan melarang bangsa Israel berhubungan dengan bangsa penyembah berhala. Saya percaya sebagai hamba Tuhan,
yang mengerti Taurat Tuhan, saudara. Sebenarnya dalam hatinya Daud tahu bahwa rancangannya itu bukan rancangan Tuhan, itu rancangan dia. Karena tidak sesuai dengan Taurat Tuhan, dan dia mengerti Taurat Tuhan. Tapi dia tetap menjalankannya. Pasti Tuhan berbicara dalam hati nuraninya, tapi mungkin saja dia mengabaikannya. Mungkin karena tekanan yang berat, karena dia sedang stres, dia sedang kebingungan, saudara-saudara. Akhirnya dia sudah tidak lagi bisa berpikir jernih untuk berdoa dulu mencari Tuhan. Dia terlalu gegabah, akhirnya mengambil keputusan atas dasar rancangannya sendiri. Dan ternyata kalau kita baca kisahnya ini, keputusan Daud itu pada mulanya ternyata baik, terlihat baik. Sebab banyak hal-hal positif, saudaraku, yang terjadi akibat keputusan itu. Lihat ayat 4-7, nanti saudara baca lagi. Saul menghentikan pengejarannya setelah bertahun-tahun mengejar Daud. Bukankah itu baik? Dan Daud diberi tempat tinggal yang aman oleh Raja Ahis, yaitu sebuah kota yang disebut Siklak. Tapi perhatikan, ini penting kita cermati, ya, kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan. Ketika seorang anak Tuhan, saudaraku, berjalan keluar dari rancangan Tuhan, berjalan keluar dari kehendaknya Tuhan, maka kesulitan akan menanti di depan. Karena kita sudah keluar dari rancangannya Tuhan. Hal inilah yang terjadi pada Daud. Ia hanya menikmati berkat itu selama 16 bulan. Cuma 16 bulan. Setelah itu datanglah masalah besar. Setelah itu datanglah kesulitan besar yang harus dihadapi Daud. Oleh karena itu hari ini saudaraku, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang sering bertanya kepada Tuhan. Sebelum mengambil keputusan penting dalam hidup kita, bertanyalah kepada Tuhan dalam doa. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita diberikan oleh Tuhan kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, saudara-saudara. Mari kita lihat selanjutnya apa yang terjadi. 1 Samuel 30 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dan tidak membunuh seorang pun, dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan pelayanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Perhatikan, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisril dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi perhatikan ini luar biasa ya, ayat ini perhatikan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Akhirnya rancangan manusia menghasilkan malapetaka. Karena Daud tidak berjalan dalam rancangannya Tuhan. Jadi ketika Daud dan pengikutnya sampai ke Siklak, ya mereka melihat kota ini dibakar habis. Dan keluarga mereka ditawan. Mereka cuma lihat tinggal puing-puing yang sangat menyedihkan mereka. Jadi orang-orang Amalek telah membakar kota rata dengan tanah dan menawan ya semua orang yang ada di kota itu, termasuk para wanita dan anak-anak, saudara. Waktu itu Daud kehilangan segala-galanya dan firman Tuhan mengatakan ia menangis sampai enggak kuat lagi menangis.
Artinya barangkali air matanya sudah habis, saking sedihnya, dia sampai tidak kuat lagi untuk menangis, saudara. Saat itu keadaan Daud telah mencapai titik paling rendah. Ia sedang berada dalam dapur kesengsaraan akibat dia berjalan dalam rancangannya sendiri. Tidak bertanya kepada Tuhan, apa rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Tapi puji Tuhan, akhirnya dia bertobat, saudaraku. Ia datang kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia kembali kepada Tuhan. Dia menengadah ke atas, ke surga, untuk kembali kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dan Tuhan menolong Daud, saudaraku. Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua kepada anak-anaknya yang mau bertobat, yang kembali kepada Tuhan. Tidak pernah terlambat untuk berbalik kepada Tuhan. Saya katakan tidak pernah terlambat, saudaraku, untuk berbalik kepada Tuhan. Tuhan memulihkan kehidupan Daud pada akhirnya. Oh, semua tawanan dan harta benda dikembalikan kepada Daud, puji Tuhan. Bahkan Daud menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Yaitu 3 hari kemudian, saudaraku, dia diangkat menjadi Raja Yehuda. Saudaraku bisa baca itu ya dalam 2 Samuel 2 ayat yang keempat. Nah, saudaraku, apa yang kita bisa pelajari dari kisah Daud ini? Ada 3. Yang pertama, saudara-saudara, sebelum mengambil keputusan penting, bertanyalah kepada Tuhan, apa rancangannya dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku, jadikanlah hubungan intim dengan Tuhan sebagai gaya hidup. Sehingga kita enggak kehilangan perspektif tentang rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, jika kita sedang dalam kesulitan, tidak pernah terlambat untuk berbalik kepada Tuhan, untuk menerima pertolongan dan berkat-berkat-Nya. Di tengah pandemi ini barangkali ada di antara kita yang mengalami banyak masalah karena kita berjalan dalam rancangan kita, bukan rancangan Tuhan. Tidak pernah ada kata terlambat, saudaraku. Mari kita berbalik kepada Tuhan, kita kembali kepada Tuhan seperti Daud. Tuhan nanti akan tolong kita. Bagi Dia tidak ada yang mustahil, saudara-saudara. Nah, terakhir, saya mau cerita tentang seorang wanita yang masa kecilnya sangat menderita, sangat menderita. Tapi rancangan Tuhan membuatnya menjadi seorang history maker, pembuat sejarah. Dia dipanggil Essie. Essie ini dilahirkan oleh seorang ibu yang tuli dan bisu, saudaraku, di Texas, Amerika Serikat pada tahun 1936. Ia nggak tahu siapa ayahnya. Apakah ayahnya masih hidup atau sudah meninggal, dia nggak tahu. Ia dibesarkan oleh kakek nenek dari ibunya. Essie dan keluarganya sangat miskin, saudara. Pekerjaan pertama yang ia geluti adalah buruh kasar di pertanian kapas. Ia benci keadaannya. Ia pernah merasa kecewa kepada Tuhan. Di saat kebanyakan anak-anak lain menikmati hidup layak, ia harus bergumul dalam penderitaan dan kesedihan. Tapi satu hari, saudara-saudara, dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini berkata kepadanya, Essie, tahukah kamu bahwa hidup ini adalah anugerah, nak? Tuhan memberikan kamu kebebasan untuk memilih. Mau tetap mengeluh seperti ini atau bangkit dari kemiskinan. Perlu kamu tahu rencana Tuhan atasmu bukan rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Setelah itu hamba Tuhan ini mendoakan Essie. Essie dijamah Tuhan. Akhirnya ia memilih untuk keluar dari rasa kecewa. Dan keluar dari kehidupan yang gak berguna ini. Ia berdoa agar Tuhan menolong dia. Ia mulai bekerja dengan giat. Bekerja keras untuk mencari uang demi membiayai sekolah dan ibunya, saudara.
Ia terus bekerja keras sambil berdoa. Dan akhirnya ia meraih kesuksesan. Saudara yang saya kasihi, nama lengkap AC adalah AC Taylor Morton. Siapa dia, saudara-saudara? Dia adalah Menteri Keuangan Amerika Serikat pada zaman Presiden Jimmy Carter. Menteri Keuangan itu satu jabatan yang sangat prestisius. Ia menjabat Menteri Keuangan dari tahun 1977 hingga 1981, saudara. Ia menjadi Menteri Keuangan ke-36 Amerika Serikat. Dan yang luar biasanya adalah ia adalah satu-satunya orang Afrika Amerika yang memegang jabatan itu. Tanda tangannya ada di mata uang Amerika Serikat selama masa jabatannya. Dan untuk menghormatinya ketika dia sudah meninggal, namanya diabadikan menjadi salah satu nama jalan di kota Austin, Texas, yaitu AC Morton Road. Tuhan mengangkat AC jadi jurang kemiskinan, kemalangan, penderitaan, ke puncak gunung keberhasilan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil selama kita berjalan dalam rancangannya Tuhan. Selama kita ada dalam pusat kehendaknya Tuhan. Mari kita katakan bersama begini, saudara. Berjalanlah dalam rancangan Tuhan yang memberikan hari depan yang penuh harapan kepada kita. Katakan sama-sama, 2, 3. Berjalanlah dalam rancangan Tuhan yang memberikan hari depan yang penuh harapan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Kita tutup mata kita dan kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada hari ini. Ajar kami untuk tidak berjalan dalam kehendak kami, dalam rancangan kami. Tapi kami berjalan dalam rancangan-Mu Tuhan. Bimbing kami untuk mengerti tentang rancangan-Mu Tuhan. Bimbing kami untuk semakin hari semakin peka akan suara-Mu Tuhan. Dan berikan kepada kami kasih karunia untuk kami bisa menetapkan prioritas dalam hidup kami. Untuk juga menyediakan waktu dan tempat yang khusus untuk kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Untuk kami berdoa, menyembah Tuhan, membaca firman-Mu Tuhan, dan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami percaya hidup yang paling indah, hidup yang paling diberkati adalah hidup di pusat daripada rancangan-Mu Tuhan. Oleh karena itu ajar kami hari ini untuk hidup dalam rancangan-Mu. Di tengah pandemi ini Tuhan, kami tidak mau salah mengambil keputusan. Hidup sudah susah, kami tidak mau menambah kesusahan lagi karena kami berjalan dalam kehendak kami. Tapi kami mau berjalan dalam kehendak-Mu, rancangan-Mu, rencana-Mu yang mendatangkan pengharapan dalam kehidupan kami. Tuhan Engkau berkati umat-Mu dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah online ini. Ya, yang sakit Tuhan Yesus menjamahnya. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Karena bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Kami mendoakan semua umat-Mu yang sedang dalam pergumulan. Baik ekonomi, baik masalah keluarga, baik masalah pribadi, apapun juga. Biar Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Kami mendoakan bagi umat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Yang barangkali telah mengambil keputusan yang salah. Bukan berjalan dalam kehendak Tuhan. Bukan berjalan dalam rancangan Tuhan. Tetapi dalam rancangannya sendiri. Hari ini biarlah oleh kasih karunia Tuhan. Mereka boleh kembali kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Seperti Daud. Dan mereka menguatkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan pasti akan berikan jalan yang terbaik dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.